Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Bangun Ruang Sisi Datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan realistik matematik education dengan bahasan latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah, pembelajaran daring diadakan sejak menyebarnya virus COVID-19, sehingga dunia pendidikan mengharuskan seluruh lapisan pendidikan melakukan pembelajaran daring, di mana guru dan siswa harus sama-sama beradaptasi dari yang sebelumnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Banyak media yang bisa digunakan pada pembelajaran daring, media apapun yang digunakan tidak bersifat memberatkan siswa maupun guru. Matematika merupakan ilmu hitung yang sangat penting, namun banyak siswa yang masih merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika, sehingga pada pembelajaran daring matematika ini, guru harus menggunakan media-media yang bisa membuat siswa tetap senang belajar matematika. Matematika merupakan materi yang selalu diajarkan sejak siswa sekolah dasar. Materi yang diajarkan kepada siswa sejak sekolah dasar itu materi bangun ruang sisi datar. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang merasa kesulitan pada materi bangun ruang sisi datar tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Budiono, Kusumaningsih, dan Albam menyatakan bahwa pada siswa masih lemah dalam memecahkan masalah geometri yang datang dari kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, di sekitar kita, banyak sekali benda yang berbentuk geometri, terutama bangun ruang sisi datar, yang sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran siswa secara nyata di lingkungannya masing-masing. Pendekatan yang sesuai dengan hal tersebut yaitu pendekatan realistic mathematics education, di mana di sini pada pendekatan ini siswa tidak langsung diberikan konsep matematika oleh guru, tetapi siswa diarahkan untuk menemukan model dan ide matematikanya sendiri. Sehingga akan diadakan penelitian terhadap pembelajaran daring matematika materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan realistic mathematics education. Dan penelitian ini bertujuan untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan realistic mathematics education, menelaah respon guru dan siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan RME. Ketiga, menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan soal-soal pada pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar. Dan keempat, menelaah kendala-kendala yang dialami guru pada saat pembelajaran daring pada materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan RME. Metode pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana untuk menggambarkan upaya guru dalam memperbaiki pembelajaran. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Subjek pada penelitian ini yaitu 38 siswa SMP kelas 8, SMP Negeri 3 Cimahi. Pengolahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS 25 dan Microsoft Excel 2016. Uji coba yang dilakukan sebelum penelitian yaitu validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Instrumen penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu instrumen tes, instrumen non-tes atau angket, serta lembar wawancara. Hasil dan pembahasan, skenario dan implementasi. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan media Google Meet dan LKS yang dibuat dengan tahapan realistic mathematics education. Pada awal pembelajaran, siswa mengikuti pemberian materi pada Google Meet dan selanjutnya siswa diarahkan untuk mengerjakan LKS secara berkelompok melalui media daring. Dan LKS yang dibuat menggunakan tahapan realistic mathematics education yaitu penggunaan konteks atau use of context, menggunakan model atau use of models, kontribusi siswa student contribution, interaktivitas atau interactivity, serta mengkaitkan konsep intertwining. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika dilakukan dengan pemberian angket secara online. Hasil respon siswa untuk indikator pertama,
Dengan indikator respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum mendapat nilai rata-rata 2,86. Dapat diartikan bahwa respon siswa baik, siswa menyatakan setuju pada pernyataan positif dan siswa menyatakan tidak setuju pada pernyataan negatif. Untuk indikator 2, respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring mendapat nilai rata-rata cukup baik dengan hasil rata-rata 2,57, serta untuk indikator 3, respon siswa terhadap tugas-tugas matematika memperoleh rata-rata 2,95. Dapat diartikan siswa merespon baik pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan RME karena respon siswa terhadap 3 indikator. Untuk indikator ketiga merupakan indikator yang mendapatkan hasil rata-rata paling tinggi. Hasil wawancara siswa untuk siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan sedang, mereka mengakui menyenangi matematika, dan untuk kemampuan sedang, mereka menyenangi matematika jika diberikan soal yang menurut mereka mudah, dan mereka menyenangi pembelajaran menggunakan benda nyata. Sedangkan untuk siswa dengan kemampuan rendah, mereka kurang menyenangi matematika, dan mereka kurang menyukai belajar menggunakan benda nyata karena menurut mereka susah untuk menemukan benda-benda di sekitarnya yang berbentuk bangun ruang sisi datar sesuai materi yang diberikan pada LKS. Hasil tes untuk mengetahui kesulitan siswa pada materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan realistik matematik education dapat dilihat bahwa rata-rata paling rendah yaitu pada soal nomor 5, di mana siswa di sini diberikan soal mengenai bangun ruang sisi datar gabungan. Dan pada hasil tes, siswa masih sulit menentukan mana saja sisi yang seharusnya dihitung pada bangun ruang sisi datar gabungan. Kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring yaitu keterbatasan kuota internet siswa. Masih banyak siswa yang terkendala dengan internet. Yang kedua, perangkat yang dimiliki siswa. Pada saat pembelajaran, ada beberapa siswa yang menggunakan perangkat berdua dengan kakak atau adiknya sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara baik pada pembelajaran daring ini. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi dengan siswa, karena dengan tidak adanya internet dan perangkat, guru sulit untuk berkomunikasi dengan siswa. Keempat, kontrol aktivitas siswa dan pemahaman siswa. Dan yang kelima, motivasi belajar siswa, di mana pada penelitian ini, pada pembelajaran ini, pada 1 tahun siswa melaksanakan pembelajaran daring, sehingga siswa sudah merasa bosan dan kehilangan motivasi untuk belajar. Kesimpulan pada penelitian ini, skenario dan implementasi pembelajaran materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan RME telah dilaksanakan sesuai langkah-langkah RME pada LKS yang diberikan kepada siswa. Kedua, respon guru dan siswa positif dilihat pada hasil angket dan hasil wawancara. Ketiga, kesulitan siswa pada pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar, pada umumnya dalam proses pengerjaan soal yang kurang teliti, terutama pada subbab bangun ruang sisi datar gabungan. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar umumnya pada keterbatasan kuota internet siswa yang berdampak pada motivasi belajar siswa. Saran dari penelitian ini, pembelajaran daring dengan pendekatan realistik matematik education pada materi bangun ruang sisi datar dapat dijadikan alternatif pilihan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah, karena respon siswa pada pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan ini cenderung positif. 2. Pembelajaran sub-materi bangun ruang sisi datar gabungan akan lebih baik jika siswa mengerjakan lebih banyak latihan soal agar siswa terbiasa untuk mengerjakan materi bangun ruang sisi datar gabungan. Dan yang ketiga, pada proses pembelajaran daring menggunakan media Google Meet, akan lebih baik jika guru merekam layar saat penjelasan materi, lalu mempostingnya agar siswa yang terkendala tidak mengikuti pembelajaran menggunakan Google Meet karena tidak memiliki kuota, tetap bisa mengakses pembelajaran di waktu yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.